Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk anak-anak kelas 7 yang sedang belajar bahasa Indonesia. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ciri isi, ciri objek, ciri tujuan dari teks deskripsi. Nah, kali ini akan kita pelajari ciri bahasanya. Ciri bahasa dari teks deskripsi itu seperti apa? Nah, di sini terbagi menjadi 6. Nanti akan kita kupas satu persatu secara jelas, secara rinci, secara detail. Yang pertama, bahasa dalam teks deskripsi itu berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Konkret itu nyata ya, dapat dilihat, dapat diraba, dapat diterawang, dapat dirasakan. Kemudian yang kedua, kalimat menggunakan cerapan panca indera. Cerapan itu sesuatu yang dapat diterima oleh panca indera, dari mata, visualnya, kemudian suaranya, baunya, rasanya, ya. Kemudian pemilihan kata dengan emosi kuat. Nah, nanti akan kita pelajari juga ya, pilihan kata dengan emosi kuat. Kemudian penggunaan kata berimbuhan. Ini juga nanti akan kita pelajari. Apa itu kata dasar, apa itu kata berimbuhan. Nanti akan kita pelajari. Kemudian penggunaan kata sinonim. Sinonim itu kata bermakna sama, katanya berbeda tapi secara makna sama, itu sinonim. Lawan katanya antonim, kata yang berbeda maknanya. Kemudian penggunaan kata depan dan huruf kapital. Nah, ini di SD sudah kita pelajari, sudah pernah kalian pelajari, nanti kita pelajari kembali untuk mengingat kembali. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam materi kata konkret. Nah, ini kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Itu harusnya indera ya, bukan indera ya. Salah ketik. Kata konkret memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diraba, dengar, dan dicium. Nah, kualifikasi apa namanya? Ciri-ciri kata konkret itu dapat dilihat, dapat dirasakan, diraba, didengar, dan dicium menggunakan panca indera ya. Mata, telinga, lidah, kemudian kulit, nah telinga ya sudah ya, dan indera penciuman hidung. Coba kita bandingkan nih di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kiri yang warna apa itu, biru ya, dan warna ini warna apa, oranye. Yang sebelah kiri miskin, ide, gagasan, angan-angan, kejujuran, keinginan. Yang sebelah kanan meja, kursi, mobil, nasi, kelapa. Coba kata konkret itu dapat dilihat, berarti ada wujudnya. Kemudian bisa diraba karena ada wujudnya. Bisa dirasakan atau bisa didengar, bisa dicium. Coba kata miskin itu wujudnya seperti apa, bentuknya. Kemudian diraba, bisa diraba tidak, bisa didengar tidak, kan tidak, memang ada tapi tidak ada wujudnya. Ide itu ada tapi wujudnya seperti apa kan nggak kelihatan. Wujud ide sendiri itu seperti apa? Ide hanya dapat diwujudkan dengan tindakan. Gagasan juga, angan-angan juga, kejujuran juga. Tapi bentuk jujur, wujud bendanya, wujud fisiknya itu seperti apa tidak bisa dilihat. Maka namanya kata abstrak. Sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak ada wujudnya, tidak bisa didengar, tidak bisa dicium. Berbeda dengan kata konkret. Kata konkret itu dapat dilihat wujudnya. Wujudnya dapat dilihat.
meja, kalau kita lihat meja pasti kita lihat wujud meja berbentuk kotak, bulat, oval, atau segitiga yang ada kakinya, terbuat dari kayu ya, atau dari batu, atau dari bahan yang lain. Nah, itu namanya meja, dapat dilihat ya, dapat digambarkan. Kursi sama ya, menggunakan kayu, ada kakinya, bentuknya kayak gini. Mobil bisa kita lihat, mobilnya seperti apa, warnanya seperti apa, ada berapa rodanya, kemudian pintunya ada berapa. Nah, itu bisa kita lihat. Nasi, nah nasi itu warnanya putih, bentuknya kecil, sekitar berapa mili, kemudian dapat mengenyangkan. Nah, itu kita bisa gambarkan ya. Kelapa itu warnanya hijau, misal hijau, kemudian isinya warnanya putih, ada airnya ya, kemudian biasa dijadikan untuk minuman. Maka kesimpulannya, kata konkret ya, itu kata yang mempunyai rujukan ya, atau secara mudahnya gini, kata yang menunjukkan sebuah benda yang dapat dilihat. Nah, kata yang menunjukkan sebuah benda yang dapat dilihat, bisa diraba, bisa dicium, bisa didengarkan juga. Nah, itu kata konkret. Lawannya abstrak. Abstrak itu berarti lawannya nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, dicium oleh panca indera. Itu kata konkret. Nah, kemudian yang kedua, kata dengan emosi kuat. Ini sebenarnya nanti bahasan juga untuk sinonim. Nah, ini di buku paket kalian, silakan dilihat di halaman 10 yang bawah ya, yang bawah. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Kata sifat. Nah, berkaitan dengan kata sifat. Kalau kita berbicara tentang baik itu kata sifat ya. Tapi kata baik itu masih umum. Maka di sini dijelaskan secara khusus, secara rinci, secara detail baiknya itu seperti apa. Suka menolong, rajin menabung, suka apa lagi ya, pokoknya banyak ya. Baik itu di situ tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi, itu baik. Bijaksana, adil, dan tidak tebang pilih. Nah, itu juga baik. Nah, maka kata baik itu digambarkan lebih detail, baiknya seperti apa. Itu dengan emosi yang lebih kuat. Indah itu secara umum pemandangannya indah. Indahnya gimana? Menakjubkan, itu indah. Agak dilebih-lebihkan. Kuat, perkasa, tangguh, ya tahan banding. Nah, itu kuat. Tidak mudah putus asa, itu kuat. Kemudian kuning langsat, kuning keemasan, kuning kemilau. Nah, sebenarnya maknanya tetap sama, cuman lebih ditekankan lagi supaya seolah-olah itu wah gitu, melebih-lebihkan. Merah merona, merah menyala, merah berani. Nah, itu untuk emosi. Merah itu kan masih umum, kemudian dikhususkan lagi merah menyala. Nah, itu ya. Untuk sementara itu nanti kita pelajari pokok bahasan berikutnya. Untuk sementara ada 3 pokok bahasan ya, emosi kuat, nanti kata berimbuhan, dan seterusnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.